Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Mulyani dengan NIM 859543329. Saya dari Universitas Terbuka Bandar Lampung, Pokja Wapitu. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bimbingan konseling yang berjudul Penurunan Nilai pada Anak Kelas 4 SD dengan Dospem Bapak Mirhanudin SPD MPD. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangan adik ke sini. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Ya. Dari Mbak dulu. Mau manggil Mbak apa Ibu ini? Terserah Mbak aja ya. Oke. Perkenalkan, nama Mbak ini Mbak Nelly Mulyani. Ya, saya di sini mau meminta tolong sama adik buat membuat video karena ada tugas dari BK. BK itu bimbingan konseling dari kampus, karena Mbak Nelly masih kuliah ya, kuliah jurusan PGSD. Dari dosen ada tugas, di mana tugas itu tentang bimbingan konseling. Sebelum kita mulai tadi kan udah kita Mbak Nelly udah kenalan. Jadi karena Mbak Nelly belum tahu namanya adik, Anda disilahkan perkenalan dulu biar kita enak nanti ngobrolnya ya. Nah, kenalan dulu siapa namanya. Nama saya Sakila Salsa Rahmania. Sakila Salsa Rahmania. Ya, kelasnya kelas 4 ya kemarin ya? Ya. Ya, kelas 4. Oke, terus sehat keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat, nggak sakit kan? Ya, udah sarapan? Udah. Orang tua di rumah sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih sebelumnya kepada adik Sakila yang sudah mau datang ke rumahnya Mbak Nelly dengan sukarela ya tentunya ya. Bahagia nggak? Bahagia, alhamdulillah. Ini sebelumnya udah tahu belum? Apakah udah dikasih tahu belum sama Pak Syarif kenapa suruh datang ke rumahnya Mbak Nelly? Belum ya. Oke. Mbak Nelly sudah tadi katakan di awal ya, Mbak Nelly ada tugas dari perkuliahan. Nah, tugasnya itu membuat video konseling, bimbingan konseling. Sebelum kita mulai, saya kira udah tahu belum apa itu bimbingan konseling? Belum. Oke, Mbak Nelly jelasin dulu ya. Bimbingan konseling itu layanan sebuah bantuan dari guru atau dari guru BK. Nah, karena Mbak Nelly ini nantinya kelak insya Allah ya bakalnya jadi guru, jadi ini mencoba melakukan bimbingan konseling kepada siswa. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri. Untuk apa tadi? Mengembangkan Potensi diri. Oke, sama mengatasi masalah pribadi. Loh, emang aku ada masalah apa Mbak? Ya kan? Pasti bertanya-tanya kayak gitu, ya enggak? Iya. Iya. Ada masalah apa sih? Nah, masalahnya itu kemarin Mbak Nelly itu udah ke sekolahan, ya, ke sekolahan meminta izin kepada kepala sekolah. Setelah itu turun ke wali kelas. Nah, sama wali kelas Mbak Nelly itu bertanya, apakah ada siswanya yang mendapatkan masalah gitu. Oh, ternyata ada. Ya, ini termasuk adik Sakila ini. Masalahnya apa sih? Udah tahu belum? Belum. Masalahnya pengen tahu? Pengen. Masalahnya itu penurunan nilai.
Nyadar nggak? Nyadar. Sadar? Kok sadar kalau nilainya turun? Menyadari hal itu kalau nilainya turun. Iya, iya, kata Pak Syarif kemarin juga seperti itu. Anak ini itu dari kelas 1, kan sekarang kelas 4 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nilainya bagus-bagus. Bahkan setiap semester, setiap kenaikan kelas peringkat 1 terus. Nah, kemarin semester 1 kemarin di kelas 4 itu menurun. Bukan menurun menurun peringkatnya, bahkan semuanya menurun. Dari nilainya, dari peringkatnya bukan menurun tapi nggak dapet gitu. Kan itu permasalahan, iya nggak? Kenapa hal itu bisa terjadi, itu kenapa? Alasan yang pertama, aku males karena pelajarannya itu susah-susah. Alasan pertama males karena pelajarannya udah susah-susah. Oke, terus ada lagi masalah lain? Yang kedua, nggak ada waktu. Nggak ada waktu? Ya. Emang waktunya buat ngapain aja tiap harinya? Coba cerita lah, kalau kita terbuka aja ya, karena ini bimbingan konseling antara konselor dengan konseli. Konselor itu Mbak Nelly, konseli itu adik Syakila. Jadi dimana kita itu ngobrol tetapi dengan terbuka. Syakila itu ngobrol terbuka dengan masalahnya itu, terus nanti Mbak Nelly menanggapi. Ya, kenapa itu kesehariannya itu ngapain aja emang di rumah? Kok bisa nggak ada waktu buat belajar? Itu 24 jam loh kita loh. Nah, yuk, kok bisa nggak ada waktu buat belajar? Ngapain aja di rumah emang? Habis pulang sekolah, aku langsung ganti baju, terus main sambil sama teman-teman sambil main HP. Terus pulangnya sampai sore. Ya. Habis pulang dari main itu aku langsung mandi sama berangkat ngaji. Terus habis pulang ngaji itu malam, jadinya aku udah ngantuk. Terus langsung tidur. Iya. Gak ada waktu, gak sempat lah ya buat Iya. belajar. Oh, jadi masalahnya itu karena nilainya turun itu. Yang pertama tadi karena males karena memang nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa pelajarannya kalau nggak susah-susah. Terus yang keduanya karena Nggak ada waktu. nggak ada waktu. Oke. Jadi gini ya, biar masalahnya Syakila selesai, biar besok di kelas di semester 2 ini kamu dapat peringkat lagi, biar nilainya naik lagi gitu ya. Mbak Nelly coba bantu biar Syakila itu bisa membagi waktu, biar Syakila itu nggak males lagi. Itu gimana? Yang pertama tadi kan karena males. Iya. Males karena nggak bisa gitu, karena pelajarannya udah sulit-sulit. Nah, nih kemarin waktu Mbak Nelly terjun ke sekolahan kan ngelihat kondisi Syakila waktu masih belajar. Mbak Nelly perhatiin, Syakila itu merhatiin. Ya entah itu Syakila menangkap pelajaran itu atau enggak, Mbak Nelly nggak tahu ya. Yang penting ketika Syakila itu Pak Syarif menjelasin, Syakila dengerin, seolah-olah merhatiin, seolah-olah oh iya maksud gitu. Nah, tadi kan karena males, karena nggak bisa, jadi sama Mbak Nelly kasih solusi nih ya, solusi. Nah dari awal dulu waktu kelas 1, kelas 3 itu kan dapat peringkat terus tuh, pas positif sering belajar kan. Nah itu di rumah kan sering sama orang tua nggak diajarin gitu. Waktu kelas 1, kelas 3 diajarin. Iya. Tapi sekarang pas kelas 4 ibu udah nggak bisa. Karena sulit itu tadi ya. Oke, karena sulit itu tadi. Mbak Nelly kasih solusinya biar nggak males lagi, biar nggak ngerasa sulit. Gimana sih? Yang pertama, ketika belajar, misalkan contoh nih yang nggak bisa pelajaran matematika nih, misalkan, atau semua pelajaran yang nggak bisa semuanya ya. Contoh kecil aja di Mbak Nelly ambil di matematika ya. Di
di matematika kok nggak bisa, sulit banget ya. Nah kemarin kan Mbak Neli diperhatiin, kamu seolah-olah seperti merhatiin ya, entah itu maksud atau enggak nggak tahu kan. Nah jadi gini solusinya, karena kamu kan nggak bisa, belum bisa, belum tahu, belum maksud dengan pelajaran itu. Jadi ketika masih belajar dengan Pak Syarif, kok Syakira ngerasa belum paham nih, belum maksud nih. Biasanya kan seorang guru kan pasti bertanya, setelah menerangkan pasti bertanya, udah masuk belum anak-anak, kan kayak gitu dah. Nah gitu, ketika Syakira belum ngerasa paham, belum begitu paham karena kesulitan yang Syakira rasain itu, kamu tunjuk tangan, saya Pak, nah gitu. Saya belum paham Pak di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi Syakira itu jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Biar apa ya? Biar itu tadi, biar bisa. Nah terus ketika masih tetap sulit Mbak, gitu, misalkan gitu ya, masih tetap sulit yang diterangkan sama Pak Syarif, tetap belum bisa maksud, belum bisa di-sharing sama Syakira gitu misalkan. Oke, berarti belajar di rumah. Coba belajar di rumah. Syakira punya HP. Nah, di HP ini bisa banget membantu. Ya. Misalkan nih belum bisa tentang MTK itu tadi lah. Cara-caranya, cara belajar itu di HP itu bisa semua. Di Google bisa, tapi jangan ketergantungan dengan HP, nggak bagus juga. Nanti dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, nggak gitu juga. Ya, biar cuma membantu gitu. Satu tadi bertanya dengan Pak Syarif, keduanya dengan HP. Terus kok belum maksud juga? Saya kira konsulah dengan Bapak Syarif. Pak, saya itu mempunyai kendala seperti ini nih. Saya kan nilainya turun sekarang. Kendalanya karena Syakira itu nggak bisa gitu. Apakah boleh Pak kalau misalkan belajar Syakira ke rumah Bapak gitu? Coba ya. Setelah bimbingan ini, itu kan tadi Mbak Neli udah kasih konsultasi 3 ya. Yang pertama, ketika diterangkan Syakira belum maksud, belum paham, Syakira bertanya. Yang kedua, di rumah belajar menggunakan alat bantu yaitu handphone. Yang ketiga, kalau misalkan belum maksud juga, ketika pas sekolah setelah belajar, Syakira konsultasi dengan Pak Syarif. Yaitu tadi kendalanya masih belum bisa dalam pelajaran. Ketika di rumah boleh enggak datang ke rumah Pak Syarif terus minta bantuan sama Pak Syarif gitu ya. Coba nanti ketika habis bimbingan ini kamu lakuin itu, karena setelah kita melakukan bimbingan konseling ini nanti Mbak Neli pantau perkembangannya ada apa enggak ke depannya ya, lakuin ya. Terus yang kedua tadi kan masalahnya karena nggak ada waktu buat belajar. Nah, itu bukan nggak ada waktu, sebetulnya bukan nggak ada waktu, tapi karena Syakira belum bisa membagi waktu, ya enggak? Iya, karena habis buat bermain waktunya. Betul? Betul. Waktu kelas 1, kelas 3, dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin dipaksa sama ibu ya. Sudah belajar dulu, jangan main dulu. Sekarang karena mungkin udah besar paling ya, rasanya Syakira udah besar, jadi aku tuh udah besar, udah nggak mau disuruh-suruh lagi gitu kan. Pengen kehendak Syakira apa ya, Syakira pengennya pergi gitu. Misal pengen main ya main, pengen main HP gitu ya. Ya itu salah seperti itu. Waktu kita kan banyak ya. Berapa satu hari berapa jam? 24 jam. Iya, 24 jam kita bagi dengan bagus. Ya. Pagi itu kan Syakira sekolah. Pulang sekolah pengen main, bolehlah main. Silakan mau main ya, namanya Mbak Neli juga kalau udah tua pun dia kepengen main, nggak cuma Syakira, kan Syakira masih anak-anak. Wah, hebatnya itu kepengen main terus, ya enggak? Iya. Boleh main, tetapi harus
harus apa? Harus tahu waktu. Iya, waktunya dibagi. Karena di hari-hari itu nggak cuma buat main doang itu loh waktunya itu. Ya, jadi misalkan pulang sekolah jam berapa, cukuplah main 1 jam aja. 1 jam itu udah kelamaan. Nah ini saya kira udah berjam-jam kalau main. Ya enggak, dari pulang sekolah sampai sore ya kelamaan ya, pantesan aja nggak ada waktu buat belajar. Itu makanya kalau main dibagi waktu. Ya main berapa jam aja, nggak usah lama-lama. Kalau misalkan temennya datang ke rumah, Syakila main yuk, kamu jawabnya nanti aku mau belajar dulu gitu ya. Ya. Jadi misalkan nih pulang sekolah mau main dulu atau mau belajar dulu terserah Syakila ya. Ya. Syakila yang bagi nih, kita belajar membagi waktu ini karena Syakila udah mulai besar ini, tumbuh mulai dewasa lah ya. Oke, dewasa apa remaja? Masih remaja ya. Tumbuh remaja, harus bisa membagi waktu, pintar-pintar bisa membagi waktu. Pulang sekolah main dulu, nggak apa-apa sebentar. Setelah itu pulang istirahat. Istirahat itu perlu, ya, perlu itu. Jadi walau bukan cuma waktu malamnya aja tidur gitu, ya. Siang pun itu juga perlu. Jadi atau enggak, nah gini, pulang sekolah tidur dulu biar apa, merefresh otak ya. Yang tadinya kan pulang sekolah nih habis belajar nih pening, jadi hawanya pengen main, pengen biar otakku refresh ya, itu salah. Tidur aja, saya kira tidur berapa jam, 1 jam aja cukup. Bangun, makan, terus main, nggak apa-apa, main berapa jam. Pulang itu belajar sebentar. Ya. Sore itu kan bisa. Ngajinya jam berapa ya? Jam 6. Ngajinya jam 6. Nah itu masih bisa, itu sebelum jam 6. Pulang jam 4 aja, jam 4 habis mandi itu belajar dulu sebentar. Dibuka-buka, nggak maksud ya nggak apa-apa, kemudian dibuka-buka aja. Iya beneran, kalau belajar itu seperti itu. Walaupun kamu nggak bisa, yang penting dibaca. Ya, walaupun nggak bisa, nggak maksud, kepiye gimana sih, aku nggak maksud gitu misalkan, nggak apa-apa, dibaca aja. Nanti lama-lama insya Allah nih ya, insya Allah ketika kita sering membaca, maka nyantol juga di pikiran kita. Percaya nggak? Percaya, harus percaya. Sering kita membaca, maka sering juga otak kita itu apa namanya ya, otak kecil kita itu menyaring. Makanya bisa nggak bisa tetap harus belajar. Prinsipnya itu bisa nggak bisa tetap harus belajar. Kalau nggak bisa tadi pakai HP, aku nggak maksud dalam yang ini, gimana ya? Buka Google. Oh ternyata seperti ininya. Dan saya kira jadi sedikit-sedikit paham. Habis itu bolehlah, habis habis belajar terus makan dulu pastinya kan, terus belajar habis makan berangkat ngaji. Sebelum ya, karena tadi Syakira itu kan pulang ngaji langsung ngantuk. Kenapa? Karena siangnya itu enggak tidur, iya enggak? Iya, makanya terus ngantuk. Makanya tadi waktunya itu dibagi tadi ya, pulang sekolah tidur, setelah tidur boleh main, habis main belajar, habis belajar ngaji. Nah habis ngaji itu kan karena siangnya tadi tidur, insya Allah nanti nggak ngantuk. Pulang ngaji itu nggak ngantuk, nggak ketang sebentar sebelum tidur buka buku lagi gitu ya. Buka buku lagi ya, prinsipnya kayak tadi, maksud nggak maksud, bisa nggak bisa, aku harus belajar gitu, kuncinya itu. Kalau nggak bisa buka Google, nggak bisa lagi ya besok tanya sama Pak Syarif. Oke? Setelah itu harus nanti itu bangun tidur, persiapan berangkat sekolah lagi. Bisa ya? Bisa. Oke, tadi ini bimbingan konseling dari Mbak Nelly, semoga bermanfaat ya. Intinya permasalahannya kan tadi ya, karena
nilainya Syakila itu turun. Jadi ini Mbak Neli mencoba bagaimana biar masalahnya Syakila ini teratasi. Iya. Iya. Jadi tadi udah paham ya. Yang pertama tadi apa? Ayo, diingat-ingat. Ingat-ingat ayo. Yang pertama tadi nggak boleh males. Tadi kan masalahnya malas, jadi udah nggak boleh malas. Bagaimana biar nggak malas, biar bisa itu tadi ya, malas karena nggak bisa pelajarannya kan. Iya. Ya tadi kan. Terus konsultasi dari Mbak Neli apa yang harus Syakila lakukan? Yang pertama, ayo, ini besok Mbak Neli setelah bimbingan ini Mbak Neli itu melihat kondisinya Syakila lagi, perkembangannya Syakila itu gimana sih, ditangkap nggak sih solusi dari Mbak Neli? Ayo, yang pertama tadi ketika Syakila belum paham setelah diterangkan bertanya. Iya, ya kan, diinget-inget ini, besok langsung dilakuin loh, jangan enggak. Terus yang kedua, ketika belajar menggunakan bantuan handphone. Oke, terus yang ketiganya, kalaupun dari keduanya ini tetap belum paham, ketiganya minta solusi atau minta tembusan sama Pak Syarif. Datang ke rumah kalaupun misalkan tetap belum paham, boleh apa enggaknya gitu. 3 ini kan. Ya, terus masalah yang kedua tadi kan karena nggak ada waktu. Jadi solusi dari Mbak Neli apa? Harus bisa Membagi waktu. Iya, harus bisa membagi waktu. Jadi harus dijadwal waktunya. Dijadwal waktunya biar apa? Biar ada waktu buat belajar. Kalau nggak dijadwal, ya selalu nggak ada waktu terus. Ya enggak? Karena apa, nafsu kita itu males lah gitu. Ya enggak? Iya. Mbak Neli juga dulu seperti itu. Waktu zamannya sekolah. Sekarang pun masih sekolah. Iya, masih sekolah. Kadang males. Mau ngikutin perkuliahan males, mau ngerjain tugas males. Tapi karena ya gimana kalau misal nggak dikerjain, kalau nggak ngikutin perkuliahan ya nanti ya nggak dapat nilai. Jadi sama kayak Syakila, kalau saya nggak bisa membagi waktu ya itu tadi nilainya tuh turun karena nggak pernah belajar sih. Emangnya PR-nya nggak pernah dikerjain? Pernah. Ya paling belajar cuma ngerjain PR itu doang ya. Iya. Kalau nggak ada PR nggak dikerjain. Maksudnya kalau nggak ada PR nggak belajar. Salah itu. Pokoknya kayak tadi ya. Harus bisa membagi waktu. Pulang sekolah tidur dulu, habis itu main, habis itu belajar, terus ngaji, belajar lagi. Kalau bilang kebanyakan belajar, pusing, kepalaku pusing gitu misalkan ya. Ya udah belajarnya malam aja atau enggak di sorenya itu aja. Yang penting dalam 1 hari itu Syakila harus belajar. Prinsipnya aku harus belajar. Prinsipnya apa tadi? Maksud enggak maksud Harus belajar. Oke. Baik. Itu tadi bimbingan dari Mbak Neli, semoga bermanfaat buat Syakila. Untuk kedepannya semoga Syakila ada perubahan. Setelah bimbingan ini Syakila ada perubahan, terus dimudahkan semuanya. Syakila cita-citanya apa? Jadi guru. Oh, jangan jadi guru. Orang jadi guru kok sekarang nilainya turun, nah kan? Jadi ya harus ditingkatkan lagi. Jadi gini, diibaratkan seperti uang, ya kan? Kita kan nggak mungkin dapetin uang kalau nggak ada usaha bekerja, ya nggak? Iya. Jadi ya sama kayak ini, kita nggak mungkin dapetin prestasi yang tinggi kalau nggak ada usaha belajar, iya kan? Iya, makanya ini semoga Syakila bisa cita-citanya bisa terwujud menjadi guru tadi dengan usahanya terus ditingkatkan. Jangan malas-malas lagi, harus bisa membagi waktu. Sebelum
Mbak Nelly tutup bimbingan konseling ini, apakah ada masalah lagi selain penurunan nilai tadi? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ya. Intinya masalahnya saya kira cuma satu, yaitu penurunan nilai. Untuk dalam keluarga nggak ada masalah kan? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi itu semoga bermanfaat bimbingan konseling tadi, jangan lupa diterapkan ya, biar apa, biar masalahnya terselesaikan ya, masalahnya saya kira biar terselesaikan. Terus nanti ini karena bimbingan konseling kita individu ya, jadi ada unsur kerahasiaan. Jadi Mbak Nelly sebagai konselor ya akan merahasiakan apa yang jadi masalahnya Syakila tadi. Terus Syakila pun juga karena masalah pribadinya Syakila, jadi Syakila juga mestinya nggak mau lah cerita-cerita, oh aku habis bimbingan konselor dengan Mbak Nelly gini-gini karena permasalahanku seperti ini, kan saya nggak mungkin kan. Pasti Syakila juga akan menutup-nutupi ya. Jadi Mbak Nelly akan menutupi permasalahannya Syakila pun seperti itu ya. Semoga kedepannya bisa jadi cita-citanya terwujud, terus permasalahannya cepat terselesaikan, terus dipermudahkan dalam setiap belajarnya ya. Semoga selalu sehat dan terima kasih.